Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Sebagaimana yang telah kami sampaikan ya tadi pagi bahwa KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terkait dengan dugaan korupsi, pemotongan anggaran, kemudian penerimaan fee dari jasa travel umroh, dan yang ketiga pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022. Setelah tim melakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak yang diamankan, kemudian dilakukan gelar perkara di internal KPK sebelum 1x24 jam tentunya, disimpulkan ada peristiwa pidana, tentu kemudian juga orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, serta juga dilakukan upaya paksa penahanan. Nah, malam hari ini kami akan sampaikan perkembangannya, termasuk konstruksi perkara, kronologisnya, dan pasal-pasalnya. Hadir malam hari ini pimpinan KPK, Pak Alek, dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan KPK. Sebelum Pak Alek membacakan poin perkembangan perkara dimaksud, perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan ini tentu dilakukan secara tim, gitu ya. Kemudian juga lintas direktorat di KPK. Dan tentu ini juga bagian dari tindak lanjut dari laporan masyarakat ke KPK yang dilakukan verifikasi, telahan, dan proses-proses, ya, hingga kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan menangkap para pihak yang sedang melakukan dugaan korupsi. Baik, setelah nanti Pak Alek membacakan perkembangan dari perkara ini, kami persilahkan teman-teman bisa bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini lebih dahulu ya teman-teman, termasuk kalau kemudian nanti ada kaitannya dengan perkara yang lain, kami juga persilahkan setelahnya. Ya. Setelah dibacakan juga nanti akan kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, kami silahkan Pak Alek untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya, terima kasih Mas Ali. Selamat malam teman-teman wartawan. Saya akan membacakan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tadi sudah disampaikan Mas Ali, ada 3 klaster kegiatan tangkap tangan ini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umroh. Dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian suap pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di 4 lokasi berbeda, yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, kemudian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan di Jakarta, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian BS,
ini Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, FN, Kepala BPKAD, Pemkab Kepulauan Meranti, sekaligus juga merangkap sebagai Kepala Cabang PT Travel TM, kemudian ES, PLT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Kepulauan Meranti, dan seterusnya. MFA, ini pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau, dan RZ swasta pemilik PTTM. Nah, ada 28 yang selebihnya tidak saya bacakan, bertindak sebagai saksi. Adapun kronologis tangkap tangannya adalah sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara pada hari Kamis tanggal 6 April, tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Tim KPK mendapatkan informasi adanya perintah MA untuk mengambil uang setoran dari para kepala SKPD melalui RP selaku ajudan Bupati. Selanjutnya sekitar pukul 21, tim kemudian mengamankan beberapa pihak yaitu FN dan TM ke Polres Meranti. Dari hasil permintaan keterangan FN dan TM diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk keperluan MA yang telah berlangsung lama hingga mencapai puluhan miliar. Tim yang berkoordinasi dengan Polres Meranti langsung melakukan pengamanan di rumah dinas Bupati dan posisi MA pada saat itu ada di dalam rumah dinas. Selain itu turut diamankan dan dilakukan permintaan keterangan pada beberapa kepala SKPD dan seluruhnya menerangkan telah menyerahkan uang pada MA melalui FN. Di wilayah Pekanbaru, tim mengamankan MFA yang ditemukan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang adalah total uang yang diberikan MA untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti. Adapun uang yang ditemukan dan diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 1,7 miliar rupiah. Para pihak tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan insentif. Selanjutnya konstruksi perkara diduga terjadi MA yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggarannya dari pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GU. Masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh MA dengan kisaran 5 sampai dengan 10% untuk setiap SKPD. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik, rencana pencalonan MA untuk maju dalam pemilihan Gubernur Riau tahun 2024. Pada sekitar bulan Desember 2022, MA juga menerima uang sejumlah 1,4 miliar dari PT TM melalui saudara FN yang bertindak sebagai selaku kepala cabang PT TM. PT TM ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PTTM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi PTTM ini ada program 5 berangkat umroh 1 gratis. Nah, yang 1 ini ditagihkan juga ke APBD. Jadi yang harusnya diskon, tetapi oleh saudara MA dan FN bekerjasama ini juga ditagihkan ke APBD. Sehingga terkumpul dana dan diberikan uang sejumlah 1,4 miliar ke MA. Agar proses kemudian untuk yang klaster yang ketiga,
agar proses pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2020 mendapatkan predikat baik, yaitu WTP, MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar 1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Riau. Sebagai bukti awal dugaan korupsi yang dilakukan MA telah menerima uang seluruhnya sekitar 26,1 miliar dari berbagai pihak, dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik yang terdiri dari kegiatan tangkap tangan diamankan uang sejumlah 1,7 miliar yang terdiri dari 1 miliar itu yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD, dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya ini berupa fee proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023 ini sekitar 24 miliar 400 juta rupiah. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, periode 2021-2024, kemudian FN, ini Kepala BPKAD, Pemkab Kepulauan Meranti, sekaligus juga merangkap sebagai Kepala Cabang PTTM. Kemudian MFA, ini Auditor Muda BPK Perwakilan Provinsi Riau. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. MA sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf F atau pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, MA juga sebagai pemberi melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian FN sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan seterusnya. Kemudian MFA sebagai penerima melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan seterusnya. Kemudian terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari. Pertama terhitung mulai hari ini tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Pada kesempatan ini KPK juga menyampaikan terima kasih pada pihak Polres Kepulauan Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan tangkap tangan dan hal ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas bagi KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran oleh kepala daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah menyampaikan poin-poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan sampai 26 April 2023 atas dugaan penerimaan uang oleh Bupati senilai 26,1 miliar rupiah.
Baik, kami tunjukkan barang buktinya dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Baik, terima kasih teman-teman ya. Silakan 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3, boleh 4 ya. Sebutkan nama dan dari medianya ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Alex, Mas Ali dan Pak ini. Pak, saya Adam dari Koran Tempo. Saya mau memastikan bahwa apakah benar bahwa tersangka MA ini sudah menjadi target operasi KPK karena kami mendapat informasi bahwa OTT ini telah dilakukan sejak tanggal 16 Januari 2023. Gitu. Kemudian, apakah tersangka perempuan ini merupakan istri siri dari tersangka MA ini? Terima kasih. Adam ya. Tadi siapa lagi berikutnya? Oke, depannya silakan. Selamat malam, terima kasih. Saya mau bertanya tentang 2 hal, Pak. Yang pertama, untuk korupsi yang dilakukan Bupati Meranti ini kan melibatkan 3 klaster ya. Nah, itu tuh saling kait-mengait nggak, Pak? Misalnya uang yang dari pemotongan dan fee itu memang sengaja dilakukan untuk menyuap petugas BPK supaya hasil auditnya bagus, atau ada alasan lain mungkin Pak, karena ini adalah tahun politik seperti yang Bupati Kapuas kemarin kan juga dia memanfaatkan anggaran untuk pemenangan politik gitu. Apakah ada yang mengarah ke sana? Kemudian yang kedua terkait dengan posisi kepala BPKAD ya, yang juga menjabat sebagai pemilik PT ya, kepala cabang umroh itu. Itu bagaimana Pak dari sisi ASN-nya, apakah itu dilarang ketika ASN punya usaha seperti itu dan akhirnya terjadi suap menyuap yang melibatkan Pemda? Terima kasih. Saya Dian dari Harian Kompas.
Selamat malam Pak Alek, saya Niam dari kompas.com. Izin Pak, ini kan kayaknya kasus yang berkaitan dengan BPK gitu, itu udah berulang kali ya, ada di Bogor, terus Sulsel juga, terus kemarin SDM juga dugaan uang korupsinya juga ke oknum BPK gitu, dan ini juga ada juga ke BPK gitu. Sebenarnya KPK melihat ini gimana sih, kok apa penyuapan dari kepala daerah ke oknum BPK ini terus berulang kayak gitu, dan salah satu tujuannya itu untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian kayak gitu. Nah sebagai ya Pak Ale kan punya background auditor ya gitu ya, mungkin bisa melihat kayak gini, mungkin entah celahnya atau kecenderungannya seperti apa. Terus kalau kita lihat juga, saya beberapa kali dengar dari klaimnya pengacaranya Pak Lukas, bukan klaimnya, pernyataannya gitu, bahwa Pemprov Papua itu berulang kali mendapatkan WTP gitu Pak, itu dipamerkan gitu. Tapi pada kenyataannya kan gubernurnya terima duit banyak kayak gitu, dan kasusnya yang cuma satu kayaknya kan kayak gitu. Ya mungkin sementara itu dulu Pak, nanti lanjut. Terakhir di belakang tadi ada, oh ya Mas Jamal ya. Terima kasih Pak, saya Jamal dari Remol. Tadi hampir sama pertanyaannya Pak. Dari 3 klaster ini kan Pak Bupati dan Kepala BPKD ini kan terlibatnya cukup dalam ya Pak ya. Apakah benar itu, katanya kan infonya dia ini dikasiri atau cem-ceman gitu Pak. Lalu lalu yang kedua, belakangan ini kan KPK disorot terkait isu mogok kerja Pak. Apakah ini membuktikan sebenarnya KPK tidak mogok kerja? Lalu yang ketiga, ini kan juga OTT pertama ya Pak ya di tahun 2023. Dan OTT ini terjadi setelah berakhirnya tugas Pak Brigjen Endar Prihandono. Apakah ini membuktikan bahwa sejak awal tahun 2023 hingga 31 Maret ini, karena publik mempertanyakan kinerja Pak Endar ini Pak. Jadi kan selama 3 bulan di awal tahun ini tidak ada OTT, tapi setelah beliau berakhir tugas terjadi OTT ini Pak. Oke, cukup itu Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya beri kesempatan kalau ada lagi? Cukup ya? Oh masih ada? Oke, silakan. Mau memastikan aja Pak, biar nggak simpang siur sekalian gitu ya, nanya soal lembaga gitu. Boleh ya Mas ya? Kemarin kan ada informasi soal audiensi PNY dari Polri itu. Nah, ada beredar, ada informasi gitu bahwa beberapa PNY dari Polri itu diancam sanksi etik atau dikeluarkan kayak gitu, karena ya meminta penjelasan terkait pemberhentian Pak Endar. Itu benar tidak? Terus juga ada informasi bahwa 19 Kasatgas Penyelidikan mengirimkan surat kepada Pak Sekjen, Pak Cahya, agar memberikan penjelasan terkait pemberhentian Pak Endar itu benar atau tidak. Mungkin itu, makasih. Ya cukup ya. Baik, saya kira cukup teman-teman. Terima kasih atas responnya. Kami silakan Pak Alek atau Pak Asep. MA ini menjadi target karena penyelidikan sudah mulai dari kapan? Bulan Januari apa? Sekali lagi teman-teman, bahwa sebetulnya dalam rangka penindakan itu kita itu tidak pernah menargetkan seseorang atau pejabat tertentu. Nah, umumnya kegiatan tangkap tangan ini kan semuanya berasal dari informasi masyarakat. Ya, biasanya orang-orang terdekat dari penyelenggara negara atau pejabat yang diduga akan menerima suap atau pemberian sesuatu. Nah, itu ya yang kemudian kami tindak lanjuti. Ya, ini bisa siapa saja, ya pejabat siapa saja, kemudian informasi juga bisa kami dapatkan dari mana saja, ya kan. Itu sebetulnya bukan menargetkan, tetapi kami menindaklanjuti laporan masyarakat. Kan. Sebagaimana kami selalu menekankan bahwa tugas-tugas pemberantasan korupsi itu harus juga melibatkan keikutsertaan masyarakat, terutama terkait dengan pemberian informasi tersebut ya. Ini jadi kami tidak pernah menargetkan seseorang atau apapun, tapi semata-mata adalah untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
Kemudian pertanyaan kedua, saya kira nggak perlu saya jawab, ini nggak ada hubungannya dengan korupsi kan, itu biarlah menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, kan begitu. Iya. Kemudian apakah 3 klaster tadi saling mengkait? Bisa ya dan bisa tidak kan gitu kan. Bisa jadi ketika ada pemotongan UP maupun GU itu dalam rangka untuk menghimpun dana kan itu kan. Dana itu digunakan untuk apa? Tentu tadi sudah disampaikan untuk operasional yang bersangkutan, juga untuk ya memberikan suap kepada oknum auditor itu. Salah satunya bisa jadi ke sana. Jadi ada kaitannya, dia akan butuh uang juga untuk menyuap auditor tersebut. Jadi uangnya diperoleh dari pemotongan GU dan juga dari kegiatan yang dari travel tadi itu. Jadi dan juga dari fee project yang jumlahnya sekitar 20 miliar lebih tadi. Nah, ini FN, ini kepala cabang PTTM ini yang ditunjuk untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh para takmir masjid. Apakah tidak berpengaruh dan bagaimana hal ini dilihat dari kacamata selaku ASN atau penyelenggara negara? Sebetulnya seorang ASN atau pejabat negara boleh saja ya dia memiliki perusahaan ya. Perusahaan sepanjang itu di-declare ya. Disampaikan apakah di dalam pelaksanaan di dalam operasional perusahaan-perusahaan itu ada kepentingan atau berbenturan kepentingan dengan jabatan yang disandangnya ya. Kalau dilihat ya, yang bersangkutan ini kan kepala cabang PTTM. Kemudian PTTM tersebut ditunjuk sebagai pelaksana perjalanan umroh. Artinya tidak melalui lelang dan lain sebagainya. Jelas ini ada coy-nya, ada konflik kepentingan antara FN ya selaku penyelenggara negara, kepala PKAD ya, yang kemudian menunjuk perusahaan yang di mana dia juga bekerja di dalamnya selaku kepala cabang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBD. Ini jelas coy ya, ada konflik kepentingan di dalamnya. Ya. Ini harusnya dideklar ya di dalam pelaksanaan kegiatan itu dan ya memang seharusnya dilakukan dengan lelang kan begitu ya. Terbukti ketika kegiatan itu ada coy-nya konflik kepentingan, hal-hal yang seharusnya itu tidak terjadi, kemudian terjadi pembelanjaan yang melebihi dari apa yang seharusnya dibayar. Ya, tadi kan programnya PTTM itu setiap 5 jemaah yang akan berangkat umroh, yang ke-6 itu gratis, ya kan, free. Itu program resmi dari PTTM. Ya. Tetapi oleh FN ini, yang ke-6 ini juga ditagihkan ke APBD gitu. Jadi ya biaya yang ke-6 itulah yang kemudian salah satunya diberikan ke MA sejumlah 1,4 miliar kan, seperti itu. Nah, kemudian kenapa suap auditor BPK sering terjadi? Ya, tadi sudah disebutkan di Bogor, Jawa Barat, Makassar, dan kemudian itu. Nah, ya setiap kewenangan itu pasti ada risikonya, ya ada risiko. Ya. Nah, bagaimana dengan risiko selaku auditor di pengalaman saya ya? Pengalaman saya itu yang pertama, ketika dalam melakukan audit itu ada temuan. Apalagi kalau temuannya itu menyangkut penyimpangan yang bernilai uang. Nah, disitulah ada kepentingan ya dari pihak yang diaudit. Tentu dari pihak yang diaudit, mereka berkepentingan jangan sampai temuan itu terungkap di dalam laporan. Kan begitu. Karena apa? Kalau diungkap dalam laporan, satu, itu bisa berakibat pada pemberian opini. Ya. Yang kedua, ya bisa jadi kalau penyimpangan itu nilainya material, gitu,
itu juga bisa berdampak pada suatu perbuatan pidana atau tuntutan ganti rugi, kan gitu, ada tuntutan ganti rugi atau pidana korupsi. Nah, ketika dua kepentingan itu kemudian dilihat sebagai suatu hal yang saling menguntungkan ya dalam proses negosiasi ya buat auditor, ketika dia menghilangkan temuan kemudian mendapat sesuatu kan untung. Di satu sisi ketika temuan itu tidak diungkap dalam laporan keuangan dan laporan keuangan kemudian mendapat opini wajar tanpa pengecualian, itu juga untung juga. Jadi dua-duanya untung kan seperti itu. Nah ini ada potensi ke sana itu seperti itu. Ya ini ya bagaimana untuk mengatasi supaya kejadian-kejadian itu tidak berulang? Nah, saya yakin di BPK pun itu quality assurance dalam pelaksanaan audit juga sudah berjalan dengan baik. Artinya apa? Tim itu direview oleh supervisor. Supervisor di-review lagi oleh kepala perwakilan. Dan ketika akan memberikan opini WTP pasti juga akan direview lagi oleh anggota yang membawa wilayah tersebut. Jadi ada review berjenjang sebetulnya seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Nah, ini pasti ada sesuatu yang nggak matching di situ. Tentu ini menjadi PR buat BPK untuk lebih memperkuat mekanisme review tadi dalam proses audit itu. Supaya apa? Hal-hal yang dilakukan di bawah itu juga bisa diawasi oleh jenjang yang di atasnya. Itu ketika ada penyimpangan di bawah itu bisa dikoreksi oleh di atasnya lagi. Ya, sehingga saya seperti itu ada pengawasan berjenjang dan itu yang harus diperkuat di BPK selain pengawasan oleh inspektur di BPK sendiri juga perlu ditingkatkan kan gitu kan. Saya pikir BPK cukup proaktif dalam menindaklanjuti laporan-laporan menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh para auditor atau pegawai BPK. Ya, saya dengar banyak auditor yang sudah diberhentikan juga di sana, yang mendapat sanksi dengan pemberhentian dengan tidak hormat karena melakukan kesalahan-kesalahan dalam proses audit tersebut dan menerima sesuatu dan seterusnya. Nah itu beberapa hal yang menyangkut risiko dari seorang auditor itu. Ya. Memang risikonya yaitu tadi disuap tadi itu kan. Karena dia punya kewenangan untuk menghilangkan atau menuliskan temuan-temuan itu. Dan kemudian apalagi ini terkait dengan mogok kerja, ya nanti biar Pak Asep sendiri yang menjelaskan apakah terjadi pemogokan di Kedeputian Penindakan, kan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan OTT pertama, saya yakin sebetulnya kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan ini prosesnya sudah lama, ya. Sprint lidiknya sendiri saya nggak tahu, tapi saya yakin ini lidiknya sudah lebih dari 1 bulan atau berapa bulan sprint lidiknya, tanggalnya yang tahu. Berarti apa? Proses lidiknya itu sudah sejak zamannya Pak Endar tentu saja. Tentu ini menjadi kontribusi yang bersangkutan ya di dalam proses tangkap tangan ini. Ya kita tidak menafikan peran serta Pak Endar di dalam kegiatan sehingga hasilnya bisa kita lakukan tangkap tangan pada kegiatan itu. Jadi tidak benar bahwa seolah-olah dengan yang bersangkutan itu sudah selesai di KPK, kemudian kita tangkap tangan. Oh enggak, ini murni karena kecukupan alat bukti dan keyakinan dari tim ketika memutuskan untuk melakukan tangkap tangan itu baru dilakukan pada kemarin ya, tanggal 6 kemarin. Jadi enggak ada hubungannya dengan berakhirnya tugas Pak Endar di KPK. Jadi itu memang betul ini OTT pertama dan ya ini makin lama kan orang juga makin tahu ya bagaimana KPK itu melakukan tangkap tangan ya. Kenapa? Ya semuanya kan terungkap di persidangan. Bagaimana KPK melakukan tangkap tangan ini semakin banyak orang yang sangat hati-hati ya. Jadinya orang yang ceroboh kemudian apalagi orang yang merasa percaya diri karena letak daerahnya itu jauh dari pusat pemerintahan. KPK hanya ada di Jakarta, jadi seolah-olah tidak mungkin KPK itu akan sampai terjun ke pelosok Nusantara ini, tetapi ternyata kan enggak. Sebelum ini kan KPK juga pernah melakukan OTT tangkap tangan di Kabupaten Banggai Laut ya,
panggil laut. Wah, itu kan di Sulawesi Tengah itu jauh lagi, itu juga untuk mencapai daerah itu harus dengan kapal berapa 12 jam atau berapa itu kan. Tapi kan kita kan karena informasi masyarakat seperti itu, ada kegelisahan dari masyarakat dan para pejabat atau ASN yang bekerja di sana sudah tidak tahan lagi dengan perilaku dari kepala daerahnya, ya kita turun juga, ya kita akhirnya lakukan tangkap tangan. Dan ini ya ini juga untuk memberikan peringatan kepada para kepala-kepala daerahnya yang merasa bahwa kami tidak bisa atau kita abai terhadap kejadian-kejadian di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan gitu kan. Nah, kemudian terkait audiensi anggota Polri Nah, ini sekali lagi saya juga ingin menjelaskan terkait dengan pemberhentian dari Pak Endar. Ini keputusan kolektif kolegial dilakukan oleh 5 pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau selama ini di media beredar seolah-olah itu menjadi keputusan dari Pak Ketua, saya sampaikan di sini itu tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat, kan begitu. Jadi dan pemberhentian yang bersangkutan itu murni karena yang bersangkutan itu habis masa jabatannya dan itu sudah kami beritahukan sejak November tahun 2022 ya supaya yang bersangkutan dilakukan pembinaan karir di Polri ya. Jadi dan ya yang ramai di media sekarang ini kan, kenapa Polri sudah memperpanjang, tapi KPK malah memberhentikan. Nah, pasal 3, teman-teman wartawan, itu kan di sana disebutkan bahwa KPK itu adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya itu bersifat independen, ya, bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Jadi KPK itu bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, ya, jadi kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK, ya itu. Jadi sebetulnya tidak harus 3 tahun habis, tapi kalau menurut kami pimpinan itu pegawai tersebut juga tidak perform, gitu kan, kemudian diduga melakukan pelanggaran, ya kita kembalikan, tidak harus menunggu habis. Dan beberapa sudah kami lakukan, ya pengembalian pegawai tanpa harus menunggu berakhirnya masa tugas itu, ya sudah pernah kami lakukan. Jadi, nah ini yang perlu teman-teman pahami, ya. Jadi putusan untuk memberhentikan Pak Endar dengan hormat dan mengembalikan ke Polri itu dilakukan pembinaan karir itu adalah putusan pimpinan dan sekarang memang Pak Endar sudah melaporkan ke Dewas dan kita tunggu saja Dewas. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap 5 pimpinan dan juga ke Sekjen. Supaya tidak berlarut-larut nanti isu yang nanti berkembang di luar itu kan. Kami juga berharap persoalan itu segera berakhir ya. Nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan 5 pimpinan untuk memberhentikan Pak Endar ini sesuai ketentuan atau tidak, biar nanti menjadi keputusan Dewas ya, karena sudah. Saya kira itu ya, selebihnya mungkin yang belum terjawab silakan Pak Asep untuk menambahkan. Terima kasih Pak Alex. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi sekalian, bagi kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal ini yang perlu kami sampaikan terkait khususnya tadi yang ditanyakan oleh Mas Jamal, isu mogok kerja. Polri dengan KPK tentunya sebagai lembaga penegak hukum itu saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal ini khususnya dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi tidak pernah ada Polri dengan KPK itu saling mereduksi satu sama lain atau melemahkan, tidak. Jadi semuanya saling menguatkan. Sebagai contoh adalah dalam penanganan perkara ini, OTT ini,
di mana tim yang melakukan tindakan tangkap tangan itu pada sekitar jam 21 malam kemarin, karena saya monitor langsung ya. Setelah diamankan para tersangka ini, kemudian ini di Kepulauan Meranti ini satu pulau ya. Itu di situ ada pemerintahan kabupaten, kemudian juga tentunya ada Polres. Nah, ini dibawa ke Polres. Ini bentuk dari sinergitas di situ, sinergisitas. Dari sana diperoleh informasi bahwa mulai ada pergerakan mungkin para simpatisan dan yang lainnya, sehingga ketika saya berkoordinasi dengan Pak Kapolresnya, Pak Kapolres Meranti, Pak Kapolres juga menyarankan bahwa perlu digeser untuk keamanan, sehingga kami memutuskan menggeser tim beserta tersangka ini ke Polres Siak. Jadi itu menggunakan speedboat ya, pindah gitu ke Polres Siak. Di sana Pak Kapolres Siak juga sudah menyiapkan tempat dan yang lainnya untuk tim dari KPK yang akan hadir. Artinya di sini rekan-rekan bahwa tidak ada ya saling mereduksi. Justru ini adalah merupakan kerja-kerja bersama dari aparat penegak hukum baik Polri maupun KPK, dan ini membuktikan bahwa kita solid, Polri maupun KPK, seperti itu. Dan tentunya ini juga berkat dukungan dari seluruh masyarakat terhadap kami. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Jamal. Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Alek dan Pak Asep, dan saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya sampai malam menjelang pagi hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.